Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Amanda Azahra dengan NRP 500121125. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua mata kuliah seismologi, yaitu yang pertama adalah penurunan persamaan gelombang permukaan Rayleigh dan gelombang Love. Kemudian yang kedua adalah konsep kecepatan fase dan kecepatan grup di gelombang permukaan. Di sini saya akan menjelaskan penurunan persamaan gelombang Rayleigh. Yang pertama adalah kita ketahui di mana terdapat indikator apa saja yang akan ditinjau. Kemudian untuk sumbu Y dan Z dengan cara yang sama akan dapat diketahui yang dinyatakan pada persamaan kedua dan ketiga. Kemudian setelah itu diberi hubungan linear antara hukum kedua Newton yang menurunkan persamaan yang dituliskan pada persamaan 5 dengan M sama dengan rho dx dengan rho dikali dx, dy, dan dz. Kemudian dapat kita ketahui persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan nomor 7 dan kemudian akan dibedah menjadi persamaan 8 dan 9. Persamaan 8 dan 9 di atas dapat menurunkan suatu fungsi yang menyatakan fungsi simpanan gelombang R dengan kecepatan gelombang P dan S. Fungsi simpanan ditinjau pada arah X dan Z dalam fungsi potensial terpisah yang dinyatakan pada persamaan 10 dan 11. Kemudian untuk persamaan dilatasi arah XZ dan perputaran pada luasan XY dapat difungsikan dari U dan W sebagai berikut yang dinyatakan pada persamaan 12 hingga persamaan 15. Dengan nabla kuadrat adalah fungsi Laplace yang menyatakan fungsi do kuadrat per do x kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Dari persamaan gerak pada arah X dan Z dapat diturunkan menggunakan masukan fungsi potensial dan dilatasi sebagai berikut yang dinyatakan pada persamaan 16 dan 17 dan 18. Kedua persamaan di atas dapat diselesaikan apabila kedua sisinya merupakan nilai yang sebanding untuk persamaan nomor 19 dan 12 dan persamaan 21 dan 22. Sehingga dapat diketahui Vp sama dengan akar lambda plus 2G per rho dan Vs sama dengan akar G per rho. Kemudian di sini saya akan menemukan persamaan gelombang permukaan Love. Gelombang Love sendiri pada dasarnya terdiri atas gelombang SH yang terperangkap oleh beberapa pantulan di dalam lapisan permukaan. Gelombang Love yang menjalar pada arah plus X akan melibatkan perpindahan partikel pada arah J, yaitu gerak gelombang SH, dan dapat dijabarkan pada persamaan pertama. Dengan V adalah perpindahan partikel dalam arah Y, yaitu V per Z, menggambarkan variasi V dengan kedalaman, dan KL adalah bilangan gelombang dari gelombang Love. Gelombang Love harus memenuhi persamaan gelombang untuk gelombang S di lapisan permukaan dari setengah ruangan yang dapat dinyatakan pada persamaan 2A dan 2B. Amplitudo dapat ditunjukkan variasinya dengan kedalaman menurut berikut, di mana koefisien A dan B masing-masing menggambarkan amplitudo gelombang turun dan gelombang naik, yaitu dinyatakan pada persamaan 3. Karena setengah ruang meluas hingga kedalaman tak terbatas, B2 harus 0. Tidak ada energi yang dapat dipasok atau dipantulkan pada kedalaman yang tidak terbatas untuk menghasilkan gelombang naik. Persyaratkan bahwa semua tekanan di permukaan tanah terpenuhi jika dapat dinyatakan pada persamaan tersebut. Dengan kata lain, A1 sama dengan B1. Amplitudo dapat ditulis ulang dalam dua hal amplitudo yang belum diketahui sebagai berikut, yaitu pada gambar yang saya tunjukkan ini. Kemudian dinyatakan pada persamaan 4A dan persamaan 4B. Pada interface Z sama dengan H, kontinuitas tegangan mensyaratkan bahwa, yaitu dinyatakan pada persamaan 5, dan kompabilitas perpindahan mewajibkan 2A cos kali I V1H sama dengan A2E pangkat min V2H yang dinyatakan pada persamaan 6. Dengan menggunakan persamaan 5 dan persamaan 6, A2 dapat dinyatakan dalam bentuk A1, yaitu dinyatakan pada persamaan 7. Kemudian substitusi persamaan 5 dan persamaan 6 pada persamaan 1 yang dinyatakan pada persamaan 8A dan persamaan 8B. Kemudian dengan VS1 dan VS2 masing-masing ada kecepatan gelombang geser material 1 dan 2, dan VL ada kecepatan gelombang Love. Adapun solusi dari kecepatan gelombang Love dapat dinyatakan pada persamaan sebagai berikut, yaitu pada persamaan terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecepatan grup dan kecepatan fase pada gelombang permukaan. Pada analisis, apabila suatu sumber diletakkan dalam suatu medium atau ruang hampa sehingga terjadi emisi radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, maka kecepatan yang dimiliki oleh gelombang secara kolektif disebut kecepatan grup. Sedangkan kecepatan perambatan fase gelombang dalam ruang disebut kecepatan fase. Kecepatan grup dari hasil superposisi gelombang dapat ditinjau pada hasil superposisi, yaitu Y sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A cos omega M kali T dikurangi KM kali X cos omega bar kali T min K bar kali X. Ditinjau dari amplitudo konstan, yaitu omega mt dikurangi km kali x, yaitu konstan. Kemudian dinyatakan pada persamaan berikut dengan
delta omega sangat kecil, maka dinyatakan kecepatan grup sama dengan do omega per do K. Kemudian di sini ada kecepatan fase dari hasil superposisi gelombang yang dapat ditinjau dari hasil superposisi yang dinyatakan sebagai berikut. Kemudian kecepatan fase yaitu Vp dapat ditinjau dari fase konstan dan dinyatakan pada persamaan yang menjadi Vp sama dengan dx per dt sama dengan omega per K. Ada berhubungan antara kecepatan fase dengan kecepatan grup dari hasil superposisi gelombang dapat dinyatakan sebagai berikut. Seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan dan kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.